Usaha mikro kecil dan menengah mesti beradaptasi dan bertransformasi secara cepat. Pemerintah merespon pandemi ini dengan memberikan berbagai bantuan. Inisiatif Banpres Produktif Usaha Mikro digagas dalam program PEN 2020 dan 2021. Sangat tepat dalam membantu pengusaha mikro yang pada saat pandemi kesulitan modal untuk bertahan. Pandemi yang terjadi sejak 2020 lalu mengajarkan kepada dunia usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah, mesti beradaptasi dan bertransformasi secara cepat. Pemerintah merespons pandemi ini dengan memberikan bantuan modal kerja, subsidi kredit UMKM, hingga relaksasi bunga kredit perbankan demi mempertahankan sektor UMKM. Vicky Satari, staf sus Menkop UKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif menyampaikan, dari survei beberapa pihak, khususnya survei yang mengkaji dampak program pemulihan ekonomi nasional terhadap UMKM, seperti yang dirilis Lembaga Demografi FMB UI menunjukkan 99% UMKM sudah mendaftar dan menerima bantuan pemerintah. Yang perlu dilakukan adalah tadi, dan kita soroti lagi tadi terkait dengan financing, tentang pembiayaan ke kredit, porsi kredit perbankannya. Di luar negeri itu, negara maju di atas 50%, itu UMKM tuh udah mendapatkan perhatian atau porsinya ya. Dimana kalau yang besar itu biasanya kan udah di biaya go public gitu ya, dari biaya-biaya publik gitu, sumber-sumber pembiayaan publik. Nah, bagaimana strateginya? Kita zoom in lagi 18, sekian persen atau 19% lah porsi kredit hari ini. Usaha mikro ini kita lihat lagi ternyata banyak membiayai di sektor hilir, di end product. Jadi mikro di end product kita tahu persis langsung ke end customer. Ini sulit untuk bisa di scale up. Ketika masuk scale up di iterasi ke-5, ke-6 atau 7 tahun, ketika membesar, ketika di end product, di produk yang dibuat mass akhirnya ketika membesar kan gitu. Ini dengan serta-merta mudah diambil alih atau dikuasai atau dikalahkan oleh produk industri besar. Nah, kita ingin dorong sebetulnya bertahap sampai dengan arahan presiden kan targetnya di tahun 2024 harus di atas 30%. Oke. Amam Sukriyanto, Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI menuturkan, sebagai salah satu mitra strategis pemerintah, Bank Rakyat Indonesia di masa pandemi terus fokus mendampingi UMKM. Total portofolio kredit BRI lebih dari 80%-nya adalah UMKM. Oleh karena itu, BRI betul-betul berusaha menjadi mitra strategis pemerintah mengakselerasi program PEN 2021. Nah, kita lakukan beberapa tahap di sini, ada Go Modern ya. Di sini di tahap inkubasi kita tidak memberikan kredit karena memang dari sisi usaha belum visible, unvisible, dan unbankable gitu. Kemudian di tahap kedua, begitu sudah modern dia, kita sudah mulai kenalkan dengan digitalisasi ya. Kemudian mereka di kala itu mungkin di tahap 1 sudah bisa ada yang kita shift menjadi pengusaha yang visible, even though unbankable, dan kita sudah bisa masuk dengan produk KUR yang kebetulan tadi sudah disampaikan Pak Vicky, dan kita dengan senang hati menunggu kalau nantinya akan dikembangkan bahwa KUR itu nanti bisa reach out sampai ke angka 20 miliar gitu. Kemudian di Go Digital ini termasuk salah satu persiapan karena kita tahu bahwa ke depan digitalisasi ini akan menjadi suatu keniscayaan bahwa semua itu akan terdigitalkan ya, terutama pemerintah juga sudah mencoba mempersiapkan infrastruktur komunikasinya sehingga ini tidak tertutup kemungkinan bahwa era digital itu menjadi lebih dipercepat dengan pandemik ini gitu. Ihsan Ingratubun, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia menuturkan, Ihsan menyampaikan inisiatif Banpres Produktif Usaha Mikro yang digagas dalam program PEN 2020 dan 2021 sangat tepat dalam membantu pengusaha mikro yang pada saat pandemi kesulitan modal untuk bertahan. Misalnya sebelumnya dia berbisnis A, pada saat pandemi dia berbisnis B. Kita juga saya kira sudah jelas kita lihat ada beberapa UMKM yang bermunculan. Contoh misalnya penjualan clothes atau baju ya, baju yang sifatnya trade-in atau baju yang sudah dipakai tapi dijual kembali. Itu laku keras. Terus yang kedua muncul yang namanya UMKM baik itu ibu-ibu dan juga anak-anak muda yang mencintai
atau berjualan bunga yang merah apa tuh kan, bunga hias. Nah itu juga bermunculan kreativitas itu. Terus yang ketiga adalah UMKM yang tahu bahwa kebutuhan saat ini adalah kesehatan. Ya, misalnya masker, dia buat masker yang bagus, terus produk-produk jamu, Betul. dan seterusnya itu bermunculan. Nah, UMKM inilah yang mampu mentransformasikan dirinya pada saat pandemi, dia akhirnya bisa bertahan gitu. Oke. Ya, tapi kalau yang tidak ya sudah. Akhirnya dia harus kolaps. Nah, itu kami mencatat itu lebih kurang sekitar 30 jutaan tuh, sama dengan Kadin catatan kita. Tapi sekarang sudah mulai bangkit ya, tapi walaupun belum pulih tapi dia sudah mulai melakukan langkah-langkah kegiatannya. Yang pasti UMKM yang mampu bertahan di masa pandemi diberikan KUR yang sangat membantu mereka untuk bertransformasi. Pendapat tersebut diamini Dedi Effendi, pengusaha pemilik Palm Craft. Di masa pandemi, dirinya bisa merasakan stimulus pengurangan suku bunga kredit, sehingga pengusaha UMKM bernapas cukup panjang di masa pandemi ini. Dan ternyata pandemi ini menjadi sebuah peluang, menjadi sebuah tantangan bagaimana kita berkreativitas. Jadi inovasi dan juga kita mencoba memberikan sebuah show off ke media sosial bahwa ini loh perbedaan kita dengan UKM yang lain. Nah ini jadi sebuah peluang buat kita. Muhammad Asbi, Radar TV melaporkan.